Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Januar Divarisco dengan NIM 2304135440. Baik, saya di sini akan membuat peta kerentanan tsunami dari daerah Pulau Aru, Provinsi Maluku Tengah. Pertama, kita add data, lalu pilih Demnas, dan lalu add data lagi, pilih Kepulauan Aru. Nah, di sini klik administrasi Kecamatan AR. Nah, maka akan muncul gambar seperti yang warna hijau di pojok kanan. Lalu pilih Arthur Box, lalu pilih raster, pilih mosaic to raster. Nah, di sini kita masukkan data Demnasnya, semua data Demnas yang berada di pojok kiri. Lalu tekan gambar folder output location, buat new folder, buat namanya menjadi Arus. Di output locationnya buat nama dan simpan di tempat yang telah ditentukan ya. Tunggu loading bentar. Lalu isi raster data name-nya menjadi aru.div. Lalu pilih spasialnya project new raster, lalu tekan WGS 1984. Lalu pilih UTM-nya menjadi 53N. Di sini saya memakai UTM zona 53N karena Maluku berada di wilayah zona tersebut. Lalu klik Mean dan Match. Di sini tunggu loadingnya sebentar ya. Nah, di sini kita klik Project and Transformation, klik Raster, lalu pilih Project Raster. Nah, input arus script tadi pindahkan ke input raster. Lalu minimize gambar tersebut, masukkan spasial referensinya seperti yang tadi, Northern, lalu UTM zona 53N. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu raster surface, lalu slope. Masukkan input rasternya, arus project raster, ubah menjadi present underscore rise, lalu tekan OK. Nah, setelah kita OK kan tadi, maka akan muncul gambar berwarna hijau seperti yang di pojok kanan. Lalu kita klik Arthur Box, pilih reclassify, lalu input data slope tadi ke input raster, lalu classify, ubah kelasnya menjadi 5 dan ubah seperti data yang telah tertera di modul pembelajaran. Lalu tekan OK, reverse, lalu tekan OK. Tunggu loading sebentar. Nah, maka akan muncul menjadi seperti ini, reclass slope. Lalu klik layer propertiesnya, ubah warnanya menjadi hijau ke merah, lalu tekan OK. Nah, ini dia hasilnya. Langkah selanjutnya masukkan hillside-nya. Masukkan data reclassify tadi ke kolom input raster. Masukkan yang project raster tadi, lalu minimize semuanya. Nah, maka akan nampak seperti ini hasil hillside dari proses tadi. Nah, langkah selanjutnya kita akan membuat reclassify lagi. Nah, masukkan hillside tadi ke input raster, lalu tekan classify, ubah menjadi 5 lagi. Nah, lalu di sini isi dengan angka
10, 25, 50, 100. Nah, lalu tekan OK. Nah, jangan lupa reverse ya. Lalu tekan OK. Tunggu sampai loadingnya selesai. Nah, setelah muncul seperti ini berarti reclassify-nya berhasil. Kita ubah warnanya menjadi hijau ke merah, lalu tekan OK. Nah, maka akan muncul warna seperti ini. Tekan add data, lalu kita cari garis pantai, lalu klik add. Nah, maka akan muncul seperti ini dan nampak pada pojok kanan ada garis pantai. Lalu cari proximity multiple ring buffer, lalu masukkan garis pantai tadi ke input feature, lalu tambahkan angkanya menjadi yang pertama 500. Nah, add, tambahkan, lalu 1000, tambahkan, lalu 1500, ditambahkan, lalu 3000, ditambahkan lagi. Nah, dan terakhir ada 15.000. Nah, tambahkan lagi, lalu ubah menjadi meter, lalu OK. Nah, tunggu loadingnya sebentar ya. Maka akan muncul seperti ini gambar garis pantainya. Lalu tekan klik pada geoprocessing, lalu masukkan garis pantainya, klik feature, masukkan administrasi kecamatan AR, lalu tekan OK. Nah, di sini telah selesai ya klipnya. Klik polygon to raster. Masukkan garis pantai tadi, ubah menjadi distance value field-nya. Dan di sini oke kan. Nah, maka akan muncul seperti di pojok kanan ya. Di sini langkah selanjutnya akan buat reclassify lagi. Masukkan data garis pantai tadi ke input raster, lalu reverse, lalu OK. Tak apa, hilangkan centangnya saja. Nah, langkah selanjutnya di sini kita nunggu reclassify data tadi sebentar hingga loading selesai. Nah, setelah muncul seperti ini berarti reclassify-nya berhasil. Lalu tekan property lagi, ubah warnanya menjadi hijau ke merah, lalu tekan OK. Nah, maka warnanya akan berubah. Lalu kita add data lagi, dan di sini masukkan sungai AR ya, 50k.shp, lalu tekan add. Maka akan muncul sungai seperti di kanan tersebut. Tekan proximity, lalu multiple ring buffer, dan masukkan sungai AR tadi, lalu isi distance-nya menjadi 100, lalu 200, dan selanjutnya ada angka 300, lalu 500, lalu 15.000 ya. Lalu add, lalu ubah menjadi meter, lalu tekan OK. Nah, tunggu loading sebentar ya. Nah, maka akan muncul seperti ini, lalu tekan klik, masukkan sungai AR tadi, lalu masukkan administrasi kecamatan, lalu tekan OK. Tunggu loading sebentar, maka akan muncul multiple ring buffer clip. Tekan R toolbox, lalu cari conversion tool, lalu klik polygon to raster. Pindahkan sungai AR multiple ring buffer ke input feature, lalu ubah menjadi distance, lalu masukkan angkanya, lalu OK. Tunggu loading sebentar.
Nah, sudah ada pemberitahuan polygon to raster berhasil di pojok kiri bawah. Lalu ada reclassify, kita pencet, lalu tekan sungai AR, reverse lagi dan tekan OK. Lalu klik property. Setelah ini ya, klik property. Jangan lupa matiin centangnya dulu untuk memperjelas di mana sungai berada. Klik property, lalu ubah warnanya menjadi hijau ke merah. Nah, klik search buat raster kalkulator ya, untuk memasukkan rumus rasternya. Nah, buat kelas sungai bintang, lalu 15 bintang lagi, reclass garis 2 bintang lagi, lalu tekan 30 tambah request hill 2 bintang lagi, 30 tambah request slope 2 bintang lagi, 25, lalu tekan OK. Nah, maka akan muncul seperti ini. Lalu tekan properties, lalu maaf ya, salah ya, buat reclassify, lalu tarik request tadi, lalu classify kan, ubah menjadi 5 dan masukkan angkanya OK. Nah, maka seperti ini, lalu ubah menjadi hijau ke merah. Dan selanjutnya masuk ke tahapan layout. Selamat menyaksikan. Dadah.
Nah, ini adalah tahap dari peta layout dari peta tematik tsunami. Sekian, terima kasih.